Perasaan kita seringkali mencerminkan apa yang kita pikirkan. Overthinking, yang melibatkan pemikiran berlebihan tentang masalah dan kekhawatiran akan hal-hal yang belum terjadi, dapat menghasilkan perasaan negatif seperti stres, kecemasan, dan bahkan putus asa. Pikiran Anda memiliki kekuatan yang besar dalam memengaruhi keadaan emosional Anda. Ketika Anda terjebak dalam overthinking, keadaanlah yang tampaknya mengendalikan pikiran Anda. Yang perlu diingat adalah apa yang Anda pikirkan dan khawatirkan tidak selalu mencerminkan kenyataan. Seringkali, itu hanyalah bayangan dan ilusi yang diciptakan oleh pikiran Anda sendiri. Kendalikanlah overthinking dengan kesadaran diri dan teknik-teknik manajemen stres yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan mental yang lebih baik. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi 5 alasan mengapa overthinking dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Dari peningkatan stres hingga risiko gangguan kesehatan mental, mari kita lihat lebih dekat bagaimana pola pikir yang berlebihan ini dapat merusak keseimbangan emosional kita. Selain itu, kita juga akan mengeksplorasi langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk mengelola overthinking dan memulihkan kesehatan mental yang lebih baik. Mari fokus pada poin pertama tentang bagaimana overthinking dapat menjadi penyebab stres berlebihan. Overthinking cenderung menciptakan lingkaran pikiran yang terus-menerus diputar, tanpa pernah menemukan solusi yang memuaskan. Ini menyebabkan peningkatan tingkat stres, karena pikiran yang terus-menerus terfokus pada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Seiring waktu, stres berlebihan ini dapat mengakibatkan gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan ketegangan otot. Dalam keadaan overthinking, individu cenderung memikirkan berbagai kemungkinan dan skenario yang mungkin terjadi di masa depan, bahkan jika kekhawatiran itu tidak realistis. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian membuat seseorang merasa tegang dan gelisah, bahkan dalam situasi yang sebenarnya tidak berbahaya. Overthinking juga memperbesar masalah yang sebenarnya kecil menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Hal ini karena pikiran terus-menerus terfokus pada detail-detail kecil dan memperbesar signifikansinya, yang pada akhirnya memperburuk kekhawatiran dan meningkatkan tingkat stres yang dirasakan. Selain itu, overthinking juga dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk merespon situasi dengan tenang dan rasional. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidakpastian membuat sulit bagi seseorang untuk merasakan kedamaian batin dan menemukan solusi yang efektif untuk masalah yang dihadapi. Ketika stres berlebihan ini dibiarkan tidak diatasi, dapat mengganggu keseimbangan emosional dan fisik seseorang, menyebabkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengelola overthinking adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan mengurangi tingkat stres yang dirasakan. Mari lanjutkan dengan poin kedua tentang bagaimana overthinking membuat pemikiran negatif menjadi lebih intens. Overthinking seringkali memperkuat pemikiran negatif dan memperbesar kekhawatiran. Ketika seseorang terus-menerus merenungkan masalah dan menciptakan skenario buruk dalam pikiran mereka, hal ini dapat menyebabkan perasaan putus asa dan kehilangan harapan. Pemikiran negatif yang intens dapat merusak persepsi diri dan mengurangi kepercayaan diri seseorang. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidakpastian menyebabkan seseorang cenderung fokus pada hal-hal yang salah atau negatif dalam hidup mereka. Hal ini mengubah cara mereka melihat diri sendiri dan dunia sekitarnya, sehingga menyebabkan sikap pesimis dan rendah diri. Selain itu, overthinking juga dapat memicu timbulnya pikiran obsesif dan mengganggu, yang sulit untuk dihentikan atau dikontrol oleh individu. Pikiran-pikiran ini cenderung mengambil alih kesadaran seseorang, membuatnya sulit untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang positif atau menikmati momen sekarang. Pemikiran negatif yang intens juga dapat memengaruhi interaksi sosial seseorang, karena cenderung membuatnya menjadi lebih tertutup dan kurang percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk membentuk hubungan yang sehat dan membangun dukungan sosial yang penting untuk kesejahteraan mental. Dengan demikian, mengelola overthinking juga berarti mengatasi pemikiran negatif yang intens. Ini melibatkan mengidentifikasi dan menantang pemikiran negatif yang tidak sehat, serta menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan realistis. Dengan cara ini,
seseorang dapat membangun kepercayaan diri yang lebih kuat dan meraih kesejahteraan mental yang lebih baik. Mari kita lanjutkan dengan poin ketiga tentang bagaimana overthinking mengganggu fokus dan konsentrasi. Overthinking dapat memecah perhatian dan mengganggu kemampuan seseorang untuk fokus pada tugas atau kegiatan yang sedang dilakukan. Pikiran yang terus-menerus terbagi-bagi antara berbagai skenario dan kekhawatiran membuat seseorang sulit untuk menyelesaikan tugas dengan efisien. Hal ini dapat mengganggu produktivitas dan kinerja secara keseluruhan, menyebabkan frustrasi dan kecemasan yang lebih besar. Ketika seseorang terjebak dalam overthinking, pikiran mereka cenderung terus-menerus melayang-layang dari satu masalah ke masalah lainnya, tanpa pernah benar-benar fokus pada satu hal yang penting. Hal ini membuat sulit untuk menyelesaikan tugas dengan baik atau membuat keputusan yang tepat, karena pikiran yang terbagi-bagi menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif. Overthinking juga dapat menyebabkan kelelahan mental yang signifikan, karena pikiran yang terus-menerus bekerja keras untuk mencoba memproses informasi dan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Ini dapat menguras energi seseorang dan membuatnya sulit untuk tetap fokus dan konsentrasi dalam jangka panjang. Selain itu, overthinking juga dapat mengganggu tidur seseorang karena pikiran yang terus-menerus terjaga dan tidak bisa tenang. Gangguan tidur ini dapat memperburuk masalah, karena kurangnya istirahat yang cukup dapat mengurangi kemampuan kognitif dan konsentrasi seseorang pada hari berikutnya. Dengan demikian, mengelola overthinking adalah kunci untuk mempertahankan fokus dan konsentrasi yang optimal. Ini melibatkan penggunaan teknik-teknik relaksasi dan meditasi untuk menenangkan pikiran, serta menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Dengan cara ini, seseorang dapat meningkatkan kinerja mereka dan meraih kesuksesan yang lebih besar dalam kehidupan. Mari kita lanjutkan dengan poin keempat tentang bagaimana overthinking dapat memicu gangguan kesehatan mental. Overthinking sering menjadi faktor risiko untuk perkembangan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan obsesif-kompulsif. Ketika overthinking menjadi pola pikir yang dominan, hal ini dapat mengubah cara seseorang berinteraksi dengan dunia dan orang-orang di sekitarnya. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidakpastian dapat menyebabkan penderitaan yang signifikan dan mengganggu fungsi sehari-hari. Kecemasan merupakan salah satu dampak utama dari overthinking yang berlebihan. Pikiran yang terus-menerus terfokus pada kemungkinan-kemungkinan buruk dan kekhawatiran akan masa depan membuat seseorang merasa tegang dan gelisah secara konstan. Kecemasan yang tidak diatasi dapat mengganggu kualitas hidup seseorang dan menghambat kemampuan mereka untuk menikmati momen sekarang. Selain itu, overthinking juga dapat berkontribusi pada perkembangan depresi. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi dengan pemikiran negatif dan perasaan putus asa dapat membuat seseorang merasa terisolasi dan tidak berdaya. Hal ini dapat menyebabkan perubahan mood yang signifikan, serta penurunan minat dan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gangguan obsesif-kompulsif, OCD, juga dapat dipicu oleh pola pikir yang berlebihan. Ketika seseorang terjebak dalam siklus obsesif tentang kekhawatiran atau ketakutan tertentu, mereka cenderung menggunakan tindakan kompulsif sebagai cara untuk meredakan kecemasan mereka. Ini dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari dan mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan seseorang. Dengan demikian, penting untuk mengatasi overthinking secara efektif untuk mencegah perkembangan gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Ini melibatkan penggunaan teknik-teknik manajemen stres dan keterampilan coping untuk mengatasi kecemasan dan depresi, serta mendapatkan dukungan dari profesional kesehatan mental jika diperlukan. Dengan cara ini, seseorang dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh overthinking dan meraih kesejahteraan mental yang lebih baik. Mari kita lanjutkan dengan poin kelima tentang bagaimana overthinking dapat menyebabkan perasaan putus asa dan kehilangan harapan. Overthinking dapat memicu perasaan putus asa dan kehilangan harapan karena individu cenderung terperangkap dalam siklus negatif pikiran yang sulit untuk diatasi. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidakpastian membuat sulit bagi seseorang untuk merasakan kedamaian batin
dan menemukan solusi yang efektif untuk masalah yang dihadapi. Ketika seseorang terus-menerus merenungkan masalah dan memikirkan skenario buruk yang mungkin terjadi, hal ini dapat membuat mereka merasa terjebak dan tidak ada jalan keluar. Perasaan putus asa ini dapat menyebabkan penurunan motivasi dan semangat untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi, serta menyebabkan perasaan terisolasi dan kesepian. Selain itu, overthinking juga dapat mengganggu persepsi diri seseorang dan mengurangi kepercayaan diri mereka. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi dengan kekhawatiran dan pemikiran negatif membuat seseorang meragukan kemampuan dan nilai diri mereka sendiri. Perasaan putus asa dan kehilangan harapan ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mengatasi tantangan dan rintangan dalam hidup mereka. Tanpa harapan yang kuat dan keyakinan akan kemampuan mereka sendiri untuk mengatasi kesulitan, seseorang mungkin merasa terjebak dalam pola pikir yang negatif dan sulit untuk melihat peluang yang ada di depan. Dengan demikian, mengelola overthinking adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan mempertahankan semangat hidup yang positif. Ini melibatkan penggunaan teknik-teknik kognitif perilaku untuk menantang pikiran negatif dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih optimis dan realistis. Dengan cara ini, seseorang dapat membangun kembali harapan dan semangat untuk mencapai tujuan mereka dalam hidup. Dalam menjaga kesehatan mental kita, penting untuk mengenali dampak negatif dari overthinking dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya. Pembahasan ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana overthinking dapat memengaruhi kesejahteraan mental kita, serta mengajak kita untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola pola pikir yang berlebihan ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi dan saran tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan lebih positif dan bermakna, jangan ragu untuk mengikuti saluran YouTube saya, Langkah Positif. Di sana Anda akan menemukan konten yang menginspirasi dan membimbing Anda untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif, serta mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan like di video-video saya. Bersama-sama, kita dapat membentuk komunitas yang mendukung dan saling menginspirasi untuk mencapai kesejahteraan mental dan kebahagiaan yang lebih besar. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam pembahasan kali ini. Mari bersama-sama berjalan menuju langkah-langkah positif dalam hidup kita. Sampai jumpa di saluran Langkah Positif.